mulai belajar mengenai genetika, terutama tentang gen, DNA, RNA, dan kromosom. Jadi, apa sih itu genetika? Jadi, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup. Dalam genetika dikenal berbagai istilah yang tentunya sering kita dengar. Di antaranya itu seperti gen, DNA, RNA, dan kromosom. Dan gen sendiri itu merupakan substansi pembawa sifat material genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, materi genetik tersebut itu meliputi DNA dan RNA. Sebagai jenis DNA dan RNA akan bergabung untuk membentuk suatu gen, kemudian gen tersebut itu akan bergabung untuk membentuk kromosom. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai gen. Jadi, secara umum, fungsi gen itu adalah sebagai pembawa informasi genetik dari setiap individu keturunannya. Jadi, informasi genetik tersebut itu akan disalurkan ke keturunannya masing-masing individu. Contohnya apa? Jadi, contohnya itu seperti warna rambut. Nah, warna rambut yang diturunkan misalkan diturunkan dari ibunya. Nah, kemudian fungsi gen yang kedua itu adalah pengatur metabolisme. Nah, pengatur metabolisme ini untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kemudian, gen terletak pada suatu segmen atau lokus yang terletak di dalam kromosom. Kumpulan gen ini yang terletak pada lokus itu bersesuaian dengan fungsi yang sama yang disebut dengan alel. Nah, pada umumnya gen itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat dominan dan sifat resesif. Nah, gen dominan ini disandingkan dengan huruf besar dan gen resesif ini disandingkan dengan huruf kecil. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai DNA. Jadi, DNA itu merupakan komponen dari materi genetik yang mempunyai struktur double helix atau rantai ganda. Kemudian DNA itu tersusun dari gula deoksiribosa fosfat dan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, DNA itu juga dapat ditemukan di inti sel mitokondria dan kloroplas. Kemudian kadar dari DNA itu sendiri itu tetap dan berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Oke, jadi setelah sebelumnya kita membahas mengenai DNA, sekarang kita akan membahas mengenai RNA. Jadi RNA itu merupakan material genetik dan mempunyai struktur single helix atau tersusun dari rantai tunggal. Karena sendiri tersusun dari gula ribosa fosfat dan basa nitrogen yang terdiri dari sitosin, guanin, dan urasil. Nah, RNA ini dia tuh terletak di inti sel mitokondria, kloroplas, ribosom, dan sitoplasma. Jumlah dari RNA sendiri itu berubah-ubah karena dia itu menyesuaikan dengan fungsinya, yaitu untuk sintetis protein. Nah, oke, jadi setelah sebelumnya kita mengenal tentang gen, DNA, dan RNA, sekarang kita akan belajar mengenai kromosom. Nah, kromosom itu apa sih? Jadi, kromosom itu adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom ini tersusun oleh asam nukleat dan protein kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Nah, autosom ini merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Nah, sedangkan autosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom ini dia juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kromatid. Nah, kromatid itu merupakan salah satu dari dua lengan yang hasil replikasi dari kromosom. Nah, bagian yang kedua itu adalah sentromer. Nah, sentromer itu adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang-benang.
benang-benang spindle. Dan yang terakhir itu adalah kinetokor. Nah, jadi kinetokor itu merupakan bagian dari sentromer. Nah, kinetokor ini dia merupakan bagian tempat benang spindle itu akan melekat selama masa pembelahan. Nah, sebenarnya apa sih benang spindle itu? Jadi, benang spindle itu merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel. Nah, dia itu berfungsi untuk menarik kromosom menuju ke kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Nah, kromosom sendiri itu dia mempunyai 4 bentuk, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, kalau telosentrik ini dia merupakan kromosom yang hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Sedangkan metasentrik dia memiliki 2 lengan yang sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Kemudian submetasentrik yang memiliki 2 lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Nah, sedangkan akosentrik itu memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada di ujung bagian kromosomnya itu. Nah, oke, demikian video kali ini. Semoga kalian dapat lebih paham tentang apa itu gen, DNA, RNA, dan kromosom. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih